Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Hingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahami dengan baik kebenaran firman-Mu dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar renungan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai dengan pasal 22 ayat 5. Judul nats Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Pasal 21 ayat 22 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan dalam satu judul, yaitu kemuliaan Yerusalem baru. Kita semuanya pasti mengharapkan adanya suatu tempat yang mulia, begitu indah, mengagumkan dan sangat mendatangkan sukacita. Dari firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos oleh karena banyak yang membenci kehadirannya, pelayanannya di tengah-tengah jemaat, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupannya. Tuhan menampakkan apa yang sepatutnya dia beritakan kepada jemaat. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan sungguh luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Yohanes menjadi kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menguatkan kepada seluruh anggota jemaat dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, penganiayaan, dan orang-orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Mereka akan tetap kuat, mereka akan tabah, mereka tetap akan tangguh, tetap setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kitab Wahyu juga disebutkan kitab nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Wahyu artinya apokalipsis,
yang artinya menyingkapkan yang tersembunyi, membukakan. Yohanes mendapatkan penglihatan yang tidak mungkin datangnya dari dunia atau dari manusia, tetapi melalui Allah yang menampakkan, memperlihatkan kemuliaan, keagungan yang menjadi dasar pengharapan orang yang percaya. Secara khusus mengenai Yerusalem baru yang penuh dengan kemuliaan, ini menjadi berita sukacita bagi seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Langit dan bumi yang baru adalah kota suci sebagaimana Allah bertakhta memerintah secara kekal. Pada masa lampau, Yerusalem memang menjadi kota Allah, di mana umat Tuhan berada di sana dan bait Allah ada di sana sebagai tempat umat Allah beribadah, melakukan penyembahan, memberikan korban persembahan kepada Allah. Di masa lampau, Yerusalem dan bait Allah juga pernah disalahgunakan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yerusalem dan bait Allah saat itu menjadi tempat berhala dan menyesatkan. Akan tetapi di bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu menjadi pusat pemerintahan Allah atas seluruh umatnya tanpa memerlukan bait Allah. Dari nats firman Tuhan ini ada 5 pokok penjelasan yang menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, Allah sebagai bait suci yang memancarkan terang atau cahaya kemuliaan. Ayat 22 sampai 23. Jika dahulu di zaman Israel, fungsi bait suci adalah sebagai tempat mempersembahkan korban sebagai lambang karya atau pekerjaan Kristus. Dan sekarang semuanya itu sudah lewat. Semua umat Tuhan boleh berdiri tanpa pertaruhan lagi di hadapan Allah, karena bait suci pun kelak sudah tidak ada lagi, tidak dibutuhkan lagi. Dulu memang bait suci merupakan lambang keindahan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sekarang kehadiran Tuhan sendirilah yang merupakan kemuliaan dan keindahan kota Yerusalem baru. Kemuliaan Allah dan Anak Domba itu sudah menjadi cahaya yang terang benderang, sebagaimana tertulis dalam ayat 11. Kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Maka matahari dan bulan pun tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua, segala bangsa dan raja tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ayat 24 sampai dengan 26. Malam sudah tidak ada lagi di sana, karena terang kemuliaan Tuhan terus-menerus bersinar di sana, sehingga segala bangsa dan raja tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Semuanya telah disinari oleh terang kemuliaan Allah. Yang ketiga, hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan yang ada di sana. Ayat 27. Di sana tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan, tidak ada orang najis atau tidak suci, tidak ada kekejian, tidak ada perbuatan yang menjijikkan, tidak ada dusta, tidak ada sesuatu yang tidak benar. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba Allah. Tidak bisa ditawar, tidak bisa naik banding, tidak bisa berdalih apapun. Jika memang nama kita tidak terdapat dalam kitab kehidupan Anak Domba, yang pasti kita tidak dapat masuk ke Yerusalem yang baru. Yang keempat, ada air sungai dan pohon kehidupan. Pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam penglihatan Yohanes, tahta Allah ini dilihat berada di tempat yang paling tinggi. Ada air sungai yang mengalir di tengah kota dan di tengah jalan kota, dan ada pohon-pohon kehidupan
yang berbuah memberi kehidupan bagi orang yang memakannya, yang sakit disembuhkan, luar biasa. Dan yang kelima, kebahagiaan terjadi di Yerusalem baru, pasal 22 ayat 3-5. Tidak ada lagi kedukaan, kesedihan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi kesusahan. Semuanya penuh dengan kebahagiaan. Gambaran kebahagiaan di Yerusalem baru dipertegas dengan ungkapan bahwa di sana tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi manusia yang terkena laknat atau kutuk. Iblis tidak berkuasa lagi di sana. Semua orang-orang kudus melayani, menyembah Allah dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita telah diberi gambaran sekilas seperti apa Yerusalem baru itu. Betapa indah, penuh kemuliaan, sangat mengagumkan, yang menjadi pengharapan terbesar dalam kehidupan orang yang percaya. Di sana tidak ada lagi rapat tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi kegelapan. Semuanya diterangi oleh cahaya kemuliaan Allah. Di sana ada air dan pohon kehidupan yang memberikan kesegaran, hidup berkelimpahan, penuh dengan kebahagiaan. Semua kita orang yang beriman pasti merindukan kebahagiaan yang sejati dan kekal di tempat yang sudah Tuhan janjikan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita tetap teguh di dalam iman dan kita tetap memiliki pengharapan yang pasti. Meskipun ada banyak tantangan, namun janji Tuhan sudah pasti bahwa kita semua akan diperkenan masuk ke Yerusalem yang baru, yaitu surga yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan, menuntun kami tentang pengharapan kami yang penuh dengan sukacita, yaitu Yerusalem baru. Di sana tidak ada duka, tidak ada ratap tangis, tempat yang mulia, penuh dengan cahaya kemuliaan, semuanya berbahagia, semuanya boleh bersukacita. Kami sungguh bersyukur karena pengharapan yang pasti Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam iman yang kokoh dan teguh serta berpengharapan kepada-Mu. Kami bersyukur dan kami bermohon melalui doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.